Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Salma dalam mata pelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam. Adik-adik, kita lanjut lagi cerita tentang Nabi Muhammad, yaitu di halaman berapa? 10D, kebijaksanaan Nabi Muhammad. Kebijaksanaan Nabi Muhammad yaitu Nabi Muhammad adalah suri tauladan umat Islam, ya, sehingga memiliki kepribadian yang sangat mulia. Nabi Muhammad memiliki sifat maksum, yaitu terhindar atau terjaga dari sifat-sifat yang tercela yang dimiliki Nabi Muhammad, yang diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad memiliki sifat yang sangat terpuji, ya, sangat mulia, hindar dari penyimpangan yang ada, karena Nabi Muhammad langsung diajari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad waktu itu umur 35 tahun sebelum menjadi nabi, ya. Nabi Muhammad itu terkenal sangat bijaksana. Bagaimana kok bisa bijaksana? Di sini ada suatu cerita, ya, waktu Mekah dilanda banjir sampai airnya itu meluap ke Ka'bah. Nah, kemudian Ka'bahnya itu rusak parah. Nah, di situ orang-orang Quraisy sepakat untuk memanggil arsitek yang bisa membenakne Ka'bah, ya, yang membenakne Ka'bah, yang memperbaiki Ka'bah. Dipanggillah orang Romawi yang bernama Bakum. Jadi Bakum itu yang yang benerin Ka'bahnya karena rusak, karena terkena banjir. Tapi kemudian Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi itu memberikan saran kepada mereka, biar mereka itu nggak patuh gitu loh, biar nggak patuh goro-goro aneh meletakkan batu Hajar Aswad. Ben kan podo pengen, ya, ingin semuanya meletakkan kehormatan. Barang siapa yang ingin meletakkan di situ, ingin meletakkan Hajar Aswad ke tempat semula, berarti harus orang yang benar-benar terhormat, karena batu Hajar Aswad itu ada orang Quraisy itu berselisih pengen meletakkan batunya. Nah, kemudian Abu Umayyah Al-Mughirah Al-Makhzumi memberikan saran kepada mereka, barang siapa yang melewati pintu masjid pertama kali, disitulah siapa yang boleh meletakkan batu Hajar Aswad. Nah, ditunggu kan orang-orang kabilahnya itu, mereka pada menunggu, orang-orang Quraisy pada menunggu siapa sih yang di sini. Ada dua sisi, yang sini pengen meletakkan, yang sini juga pengen meletakkan. Kemudian ada Abu Umayyah Al-Mughirah, biar mereka nggak berselisih, biar mereka nggak perang, biar mereka nggak bertumpah darah orang Quraisynya. Nah, setelah itu dilihatlah yang melewati pintu masjid itu adalah Nabi Muhammad. Nah, kemudian kaum Quraisy itu sepakat. Oke, mereka setuju, ya, dua sisi, satu sisi sama satu sisi sepakat bahwa Nabi Muhammad yang meletakkan batu Hajar Aswad ke tempat semula. Mereka duduk, kaum Quraisy sama Nabi Muhammad duduk berkumpul, ya, membicarakan siapa yang berhak menaruh batu Hajar Aswad itu ke tempat semula. Kemudian Nabi Muhammad diminta untuk meletakkannya. Kemudian tapi Nabi Muhammad itu berpikir sejenak, kira-kira aku mau nggak, ya, berhenti sejenak. Nah, setelah itu Nabi Muhammad berpikir sejenak kan. Nah, Nabi Muhammad nggak mau biar mereka saling iri di antara mereka. Kemudian Nabi Muhammad mengeluarkan selendang, ya, kemudian atau sorban ditaruh di depan, kemudian Hajar Aswadnya ditaruh di selendangnya itu, kemudian lalu meminta seluruh pemuka kabilah itu memegang ujung selendang sama ujung selendang. Jadi mereka itu mengangkatnya bareng-bareng, ya. Jadi mereka akan meletakkan batu Hajar Aswad bareng-bareng. Pas mau sampai di lubangnya itu, ya, kan mau dimasukkan di situ, ya, ke tempat semula itu, ya, Nabi Muhammad mengangkat dan kemudian menaruh Hajar Aswad ke tempat semula. Tapi setelah itu Nabi Muhammad sendirilah yang meletakkan batu Hajar Aswad ke tempat semula. Ini merupakan keputusan yang terbaik. Seluruh kabilah setuju dan meridhoi jalan keluar ini. Dan setelah itu
keputusan Nabi Muhammad SAW tidak membuat mereka saling iri hati. Masyarakat melihat kebijaksanaan Nabi Muhammad dan menjuluki Nabi Muhammad sebagai Al-Amin, yaitu dipercaya. Nah, disitulah ceritanya bagaimana kebijaksanaan Nabi Muhammad. Biar mereka adil, meletakkannya juga bareng-bareng. Kemudian adik-adik bisa melanjutkan ini ya tugasnya ya. Ayo lakukan di halaman 11. Dibaca dulu pernyataannya, kemudian dilingkari kira-kira pernyataan yang tepat yang mana. Oke. Sampai sini dulu, kalau belum paham bisa ditanyakan ke Bu Salma ya, bisa chat langsung ya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.